Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 saat ini sedang berada di rumah tempat kelahiran Bagindo Aziz Can, yaitu Wali Kota Padang kedua, yang berada di alamat di Jalan Alang Lawe 04 nomor 7 Padang. Saksikan bersama. Halo, selamat bertemu dengan kami dari kelompok 2 mata kuliah jurnalistik. Kali ini kami akan menelusuri salah satu peninggalan bersejarah yang ada di Kota Padang, yaitu rumah kelahiran Bagindo Aziz Can. Warga Kota Padang, siapa sih yang tidak tahu dengan pahlawan Bagindo Aziz Can? Bagindo Aziz Can adalah wali kota kedua Kota Padang pada tahun 1946. Beliau adalah orang yang sangat gigih dengan perlawanan terhadap Belanda pada saat agresi militer terjadi. Hal itu sesuai dengan moto beliau, yaitu langkahi dulu mayatku, baru Belanda bisa memasuki Kota Padang. Salah satu peninggalan dari Bagindo Aziz Can adalah rumah kelahirannya. Rumah ini berada di Jalan Alang Laweh, Koto Ampe, nomor 7 Padang. Rumah ini resmi dijadikan museum pada tanggal 18 Juli 2019. Rumah ini dijadikan museum untuk memperingati kepergian Bagindo Aziz Can yang ke-69 tahun. Rumah ini merupakan salah satu cagar budaya Kota Padang. Rumah ini terdiri dari taman museum, teras depan, kamar kecil Bagindo Aziz Can, ruang tengah, kamar tengah, ruang makan, dan kamar belakang. Penghargaan untuk Bagindo Aziz Can sebagai pahlawan nasional juga terpajang di rumah ini, serta beberapa foto-foto bukti perjuangan Bagindo Aziz Can dan beberapa foto keluarga juga terpajang di rumah ini. Di dalam rumah juga terdapat beberapa perabotan seperti meja ruang tamu, dipan tempat tidur, meja makan, lemari, dan lemari sambal. Namun, menurut informasi penjaga museum, barang-barang yang ada di rumah ini tidak lagi asli, melainkan sudah replikanya. Nah teman-teman, sekarang kita sedang berada di rumah Sultan Bagindo Aziz Can. Beginilah penampakan dari dalam. Bahwasanya Sultan Bagindo Aziz Can itu adalah seorang tokoh pahlawan nasional yang berasal dari Sumatera Barat. Yaitu adalah wali kota Padang kedua pada saat itu. Sekitar.
Kami dari mahasiswa WIMPI ingin bertanya-tanya pada Bang seputar tentang Sultan Bagindo Aziz Can. Jadi tentang museum ini Bang, kami pertama ingin bertanya, kapan sih museum ini berdiri Bang? Ini bukan Sultan Bagindo ya, tapi Bagindo Aziz Can. Nggak mungkin dua gelar orang meninggal dari sini. Jadi kalau untuk berdirinya museum ini sendiri, sebenarnya sih kalau secara resminya itu 2019. Cuman kalau untuk tahun berdirinya bangunan belum ketahui. Ya kalau diikut usia, kira-kira usia bangunan ini sudah mencapai ratusan tahun. Karena kalau untuk lahan sama bangunan itu dibangun oleh ayah dari Bagindo Aziz Can, Bagindo Montok. Lalu untuk bangunan sendiri itu sudah mengalami perombakan dan bentuk aslinya sudah tidak diketahui lagi. Berarti bangunan ini sendiri sudah beberapa kali mengalami perubahan gitu? Iya. Terakhir kali diubah itu kapan? Terakhir kali dirubah itu sekitaran tahun 2010-an. 2010. Ya, 2010. Terus Bang, kami mau naik juga, kan kemarin itu pandemi kan? Ya. Jadi untuk museum ini sendiri ketika pandemi itu gimana sih Bang situasinya gitu? Apakah pengunjung diperbolehkan atau tidak di masa pandemi kemarin, atau bagaimana grafik pengunjung pada saat pandemi kemarin? Kebetulan untuk di masa pandemi sendiri itu kan di bawah naungan Dinas Pariwisata. Ya. Dan sekarang itu di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Padang. Jadi kalau dilihat dari data grafik kami tahun 2020, kunjungan itu cuma ada hingga Februari 2020. Jadi bisa dibilang di 2020 itu museum mengikuti peraturan pemerintah tentang pembatasan yang Berarti selama pandemi otomatis museum sendiri mungkin dibilang tidak buka lah Bang? Ya. Terus Bang, kan Bagindo Aziz Can sendiri kan wafat ketika ditembak Belanda. Nah kami bertanya, makamnya itu sendiri berada di kota Padang atau di tempat lain? Makam Bagindo Aziz Can itu berada di Taman Makam Bahagia. Taman Makam Bahagia. Mengapa ia bisa dimakamkan di sana, kenapa tidak di Taman Makam Pahlawan Padang? Jadi di waktu 1945 sampai 1949 Iya, Bang. itu ada kebijakan, entah itu persetujuan bersama antara para pejuang itu, setiap mereka yang gugur di medan perang ataupun di dalam di setiap di wilayah Bukit Tinggi ataupun di luar wilayah Bukit Tinggi itu diusahakan untuk dimakamkan sama makam bahagia sebenarnya, termasuk Bagindo Aziz Can. Berarti pada saat itu ketika para pejuang khususnya di Sumatera Barat melawan agresi militer yang ada terutama melawan Belanda itu, berarti memang mereka diusahakan untuk dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Bahagia. Terus yang terakhir Bang, kami ingin bertanya tuh menarik itu, pada kan ada tuh Tugu Simpang Tinju. Nah, kenapa sih Tugu Simpang Tinju itu disimbolkan sebagai perjuangan Bagindo Aziz Can pada saat sekarang itu? Jadi mengapa Tugu Simpang Tinju? Simpang Tinju itu perlu diketahui itu awal namanya sebenarnya nama Simpang Kandi. Simpang Kandi. Ya, jadi peristiwa pembunuhan Bagindo Aziz Can terjadi di sana. Kemudian mengapa dikasih simbol tinju? Itu tuh ada suatu statement yang muncul, cuman nggak tahu sumber dari mana. Ada kesalahan dari seniman membuat patung, sehingga rencana awal Tugu Simpang Tinju itu mau dibuat patung Bagindo Aziz Can. Namun karena kurang bahan dan proyek yang mangkrak, akhirnya dibuatlah Tugu. Berarti Tugu Tinju sendiri itu sebenarnya di awal
itu ingin dibuat patung Baginda Aziz Ya. Can, akan tetapi karena memang biaya atau apa, Ya. makanya hanya itu yang melambangkan semangat Aziz Ya, Can betul. selama masa perjuangan. Perjuangannya. Terus Bang, pertanyaannya yang lain itu menariknya Baginda Aziz Can itu ada motonya, pemegang moto yang benar-benar yang sampai sekarang itu ciri khas moto dia gitu Bang selama perjuangan hidup dia. Ya, kalau dari perjuangan dia sebagai wali kota itu banyak dari motifnya. Seperti contohnya, Bang Hari dulu mayat saya baru Belanda bisa meluaskan wilayahnya. Atau misalnya saya wali kota Padang, lahir di sini, makan di sini, dan tinggal di sini. Kemudian seperti saya tidak akan meninggalkan saudara saya. Jadi beliau memang ya kita gimana ya, beliau itu seorang muda, usianya 35-36 tahun masih, kemudian ditunjuk bertanggung jawab sebagai wali kota secara mendadak karena Abu Bakar Ja'ar waktu itu menjadi residen di Sumatera Utara. Beliau seorang yang alim dan juga keras kepala, ya maklum lah orang muda. Hingga sekarang wali kota termuda Kota Padang itu Baginda Aziz Can. Dan dengan semangatnya dia mau menempuh apa saja dia lakukan. Tidak ya, kalau misalnya seorang wali kota harus bangun jalan, kalau di masa itu tidak seperti yang kita gambarkan zaman sekarang di masa damai. Dia rela ikut berjemur dengan warga Kota Padang supaya Belanda sama Sekutu mau membebaskan gitu. Dia mau saja berbicara kasar dengan orang-orang Belanda ini tanpa berpikir panjang supaya dia menjamin keamanan warga Padang terutama pribumi. Dan dia juga mengkomandoi setiap operasi-operasi intelijen yang ada di sekitar Kota Padang. Banyak dari anggota-anggota atau anak buah beliau itu yang siangnya kayak orang gembala sapi, kayak orang bawa dagangan. Kalau malam mereka berubah menjadi para pembunuh. Terus Bang, apakah Baginda Aziz Can ini berlatar belakang militer atau tidak? Tidak. Dia berlatar belakang hukum. Lalu Bang, kan Baginda Aziz Can, apakah anaknya sampai sekarang masih ada yang hidup atau tidak? Masih ada. Kebetulan kemarin itu Ibu Ineke Baginda Aziz Can datang. Beliau sampai hari Rabu kemarin di Kota Padang. Lalu gelar pahlawan nasional yang diterima Baginda Aziz Can itu pada tahun berapa? Pahlawan nasional diberikan tahun 2006 oleh Susilo Masa Pak SBY berarti. ya, diserahkan kepada Ibu Ineke Baginda Aziz Can, anak beliau. Apakah hanya Ibu Ineke saja yang sampai sekarang masih hidup atau ada anak? Ada jadi kan kebetulan Baginda Aziz Can ini mempunyai dua orang istri. Istri pertamanya itu punya 7 orang anak, sementara istri kedua itu cuma satu-satunya Ibu Ineke. Karena sewaktu Ibu Ineke ini lahir sudah tidak ada lagi Baginda Aziz Can. Jadi Baginda Aziz Can di sini ketika Ibu Ineke bersama. Berarti dapat disimpulkan bahwasanya Baginda Aziz Can ini sangat berpengaruh di Kota Padang, terutama dia juga wali Kota Padang kedua. Berarti jasa dia untuk membangun Kota Padang sendiri, untuk melawan Belanda sendiri dibilang cukup besar, dan maka dari itu dia berhak untuk mendapat gelar pahlawan nasional. Mungkin kawan-kawan, sekian wawancara kita pada hari ini bersama Bang Ari di Museum Baginda Aziz Can yang berada di Alang Laweh, Kota Padang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian penelusuran kami di Museum Baginda Aziz Can. Jika teman-teman ingin datang ke museum ini, bisa saja langsung datang
ke Museum Bagindo Aziz Khan di Jalan Aranglaweh, Koto Ampe, nomor 7 Padang. Sampai jumpa di lain waktu.